yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanu, nanti kata Rasulullah akan datang satu zaman, akan terjadi fitnah, di mana nanti ketika itu kata Rasulullah, kehidupan kita ini bagaikan malam yang gelap. Karena manusia jauh daripada hidayah Al-Quran dan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Rasulullah dalam sabda beliau, ketika itu banyak orang yang ketika paginya masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Ketika itu kata Rasulullah, banyak orang yang sorenya masih beriman, paginya sudah menjadi kafir. Wa yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Bahkan mereka jual harga diri mereka, mereka jual akidah mereka, mereka jual iman mereka dengan kesenangan dunia ini. Na'udzubillah. Ternyata apa yang dikhawatirkan baginda Rasulullah sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Akan terjadi kata Rasulullah nanti di akhir zaman, la yubalil mar'u, manusia tidak akan lagi memperdulikan bima akhdal mal, dengan cara apa dia mendapatkan harta, mendapatkan penghidupan, minal halal atau minal haram, yang halal yang haram sudah tidak diperdulikan, hantam, yang penting gua kaya, gua senang. Itu kata Rasulullah nanti terjadi di akhir zaman. Terbukti enggak kira-kira nih? Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah gambarkan, nanti akan terjadi di akhir zaman, banyak manusia yang hilang rasa malunya. Sehingganya padahal kata Rasulullah, innal haya'a wal imana qarana'un jami'an. Sebetulnya malu dan iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kalau sudah hilang salah satunya maka hilanglah yang lain. Kalau orang sudah tidak punya malu, dia tidak punya iman. Kalau orang nggak punya iman, pasti nggak punya. Terjadi di akhir zaman ini. Orang melakukan maksiat terang-terangan Pak sekarang. Insyaallah. KPK memburu koruptor itu luar biasa, tapi nggak ada jera-jeranya yang koruptor terus. Bener nggak kira-kira? Allah, kasiat, ariyat. Kata Rasulullah di akhir zaman nanti, bahkan Allah cabut rasa malu di dalam hati para wanita, di mana mereka nanti di akhir zaman banyak wanita-wanita yang pakai baju tapi seperti telanjang. Banyak di akhir zaman perempuan yang pakai baju seperti Allahu Akbar. Saya kan pemerhati ibu-ibu Pak. Itu kalau di Cinere Mall itu, kalau Sabtu pagi itu ada senam Pak. Yang senam ibu-ibu muda yang cakep-cakep. Insya Allah. Senam mah boleh. Karena al-aqlus salim, fi jismi salim kan begitu. Tapi kalau caranya kurang beres kan jadi nggak bagus juga akhirnya. Itu Masya Allah. Pakai celana legging. Papa tahu nggak celana legging? Itu celana adeknya dipaksakan. Sampai meletet kalau bahasa meruyungnya itu. Akhirnya karena dia ditarik jadi tipis itu celana. Sampai jeplakan celana dalamnya kelihatan, kaosnya pakai diangkat. Insya Allah, saya mau tanya nih yang muda-muda nih. Kira-kira kalau bapak-bapak yang hadir di situ tuh ada Pak, orang kalau naik motor langsung berhenti, dia liatin aja begini nih. Saya mau tanya, ngeliatin senamnya apa ngeliatin belahan-belahannya kira-kira, ngaku loh. Ustadz, iya. Masya Allah.
Kalau yang rada kurus cakep, kalau yang gemukan pantatnya gede, pakai celana legging kayak balon diisiin air, gedebak. Allahu Akbar. Kasiat ariyat, tanda-tanda akhir zaman. Banyak wanita-wanita yang berpakaian itu seperti telanjang. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata apa yang dikhawatirkan baginda Rasulullah SAW ini mulai terbukti sedikit demi sedikit. Sehingganya kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah pada waktu itu, kata Rasulullah, kalqabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara. Bara kalau kita pegang kebakar, kalau kita lepas akan terjatuh. Begitu keadaan umat Islam, kaum muslimin di akhir zaman, di dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Tanda akhir zaman, kata Rasulullah, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Banyak kaum muslimin yang lari daripada ulama-ulama, ahli-ahli fikih, para ajengan-ajengan, para guru-guru. Terbukti kemarin, kiai teriak-teriak, ulama teriak-teriak, ayo. Ternyata kalah juga. Masya Allah. Padahal Pak, saya ingat itu satu makalah, kalau nggak salah itu, an-nasu ala dini mulkihim. Manusia itu bergantung dari ideologi pemimpinnya. Kalau pemimpin yang sekuler, dia akan membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang sekuler. Kalau pemimpin yang agamis, dia insya Allah akan membawa masyarakatnya kepada masyarakat yang agamis. Maka penting di dalam memilih dan memilah pemimpin-pemimpin kita, cari yang seakidah, cari yang sepaham dengan kita. Allahu Akbar. Di Depok, maulid aja juga dikata-katain sekarang ini. Maulid bid'ah, maulid nggak ada ajarannya, orang tahlil nggak boleh. Orang ngucap Sayyidina aja dimasalahin tuh. Kenapa sih pakai Sayyidina, pakai nak-nak panjang-panjang begitu? Diledek-ledek. Kenapa? Pemimpin yang nggak sepaham dengan kita. Hal pemahaman aja menjadi masalah, apalagi cara berpikir mereka. Karena itulah al-haqqu bilan nizam yughallibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak termanage dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang termanage dengan baik. Ini semua apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang akan terjadi pada umatnya nanti di akhir zaman. Allahu Akbar. Kita lihat lagi Pak. Halo Pak, bagaimana akhlak anak-anak kita nih sama orang tuanya di akhir zaman ini. Kalau kita cari di Al-Quran, barangkali nggak ada larangan seorang anak membunuh orang tuanya, nggak ada barangkali ya Kiai ya. Tetapi ketika seorang anak mengatakan uf saja sudah haram, itu menjadi dosa. Dikiaskan oleh ulama, ketika mengatakan ah saja haram, apalagi kalau anak itu sampai melotot-melotot di depan orang tuanya. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sekarang sikap seorang anak kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya? Ini kan karena pengaruh luar biasa ini, pengaruh pergaulan, pengaruh sinetron, pengaruh televisi, pengaruh media dan sebagainya. Maka kalau anak-anak kita ini tidak dibarengi dengan pendidikan agama yang kuat, akidah yang kuat, Masya Allah, seperti apa yang dikatakan oleh guru kita, virginisasi keperawanan itu Pak sekarang bukan menjadi hal yang istimewa. Anak-anak sekarang nggak perawan itu sudah biasa. Hei! Siapa yang suka ngelawan maknya? Insya Allah. Kata Rasulullah, karena begitu berat pengorbanan emak-emak kita nih. Insya Allah. Makanya Rasulullah angkat derajat seorang ibu itu karena luar biasa tanggung jawabnya. Makanya harus bakti sama orang tua ya, terutama sama ibu ya. Hei, Dek. Dosa ngomong ah.
Ah aja udah dosa, apalagi melotot sama orang tuanya. Ada yang suka melotot sama orang tuanya di sini? Najis dah. Insya Allah. Makanya satu wanita salehah itu kata Rasulullah lebih baik daripada 1000 laki-laki yang saleh. Doanya seorang ibu itu jauh lebih didengarkan dari doanya seorang ayah. Karena fungsi ibu ini di dalam membangun umat itu sangat luar biasa. Ummu madrasatul ula kata Imam Ghazali. Ibu adalah pendidik pertama. Saya bingung kalau seandainya ibu-ibunya sekarang sudah pakaiannya seperti itu. Bagaimana dengan anak-anaknya? Allahu Akbar. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Contoh yang baik, suri tauladan yang baik itu lebih dimengerti oleh anak-anak kita dari sekedar ucapan-ucapan. Ibu, Bu, Bu, saya mau tanya Bu, pengen gak punya anak saleh Bu? Bapak pengen punya anak saleh, namain si Soleh. Meski ada orang namanya Soleh gak puasa, gak sholat, ada juga yang begitu. Insya Allah. Kata umat itu diambil dari kata ummun. Artinya barometer umat itu tergantung daripada ibunya. Kalau ibunya pada benar, auratnya ditutup, ibunya pada senang ngaji, insya Allah anaknya pada benar. Ini kadang Masya Allah, Pak, ada ibu-ibu yang nganter anaknya ke TK. Anaknya dari rumah dipakein busana muslimah, rapih banget. Emaknya yang nganterin itu pakai Masya Allah. Tahu itu. You can see. You kamu kan dapat sih melihat, artinya lihatlah ketekku. Ada yang belahan dadanya belebar banget. Masya Allah. Ada yang pakai celana sampai itu apa namanya, belahan itu pantatnya kelihatannya enak, kita taruhin puntung rokok, kita bakar pantatnya itu. Masya Allah. Pengen punya anak saleh, pengen punya anak yang rajin ibadah, bapaknya sendiri nggak pernah sholat, bagaimana bisa? Lisanul hal absah min lisanil maqal. Contoh yang baik itu jauh lebih dimengerti daripada sekedar menyuruh tanpa ada contoh yang baik dari kita orang tua ini. Masya Allah, Dek, ntar pulang cium tangan emak ya. Minta ridho emak kita, Masya Allah. Perjuangan seorang ibu, Pak. Ada tuh lagunya tuh. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Masya Allah. Itu lahir katanya 1001 macam penyakit kumpul jadi satu. Itu taruhannya nyawa. Tapi saya bingung, walaupun sakit bikin lagi, bikin. Luar biasa itu. Bagaimana akhlak anak-anak kita sama orang tuanya ini. Yang kedua kata Rasulullah, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, tidak ada Al-Qur'an, cuma tinggal tulisannya. Allahu Akbar, kita khawatir sekarang ini. Terkadang anak-anak kita ini ngaji cuma sampai kelas 6. Dari kecil yang ngaji TPA, TKA sampai kelas 6 paling lama tuh. Tapi kalau udah SMP, udah gak ada yang mau ngaji lagi. Allahu Akbar. Oi. Ini wajah-wajah ahli Quran semua nih. Wajah-wajah hafal Quran semua nih. Coba terusin yang sebelah sonono. Coba.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak alladzi wa rafa'na. Ternyata ahli Quran yang di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wad-duha. Coba semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil la ayatil. Yang belakang. Ayo dah lo. Coba lempengan ini nih. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Insya Allah. Pak, tanda-tanda akhir zaman, Pak. Barangkali anak-anak kita sekarang sudah jauh mereka mengenal siapa itu Rasulullah, siapa keluarga Rasulullah, siapa sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi kalau disebutin nama-nama band dia apal banget nih. Noah, Cengcuter, Kuburan, Kangen Band, Ungu Band, Wali, itu Masya Allah. Tanda-tanda akhir zaman nih. Tanda-tanda akhir zaman. Salah satu penyebab di mana Allah belum dengarkan doa kita, kata Ibrahim bin Adham, taz'amuna annakum tuhibbuna Rasulullah wa tatrukuna sunnatahu. Kalian suka ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah, tapi sunnah-sunnahnya sering kalian tinggalkan. Setuju gak kira-kira? Wa masajiduhum amiratun an dzikrillah. Dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, anil huda. Tanda-tanda akhir zaman, masjidnya itu bagus-bagus. Insya Allah cari dah sekarang masjid yang bagus kecuali Al-Ma'mur ini. Masya Allah, ada masjid yang kubahnya pakai emas. Ada masjid yang kubahnya pakai berlian. Ada masjid yang kubahnya pakai wah, Masya Allah. Tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah. Wa masajiduhum amiratun. Masjidnya umat Islam di akhir zaman itu cakep-cakep, megah-megah, mewah-mewah. Tetapi masjid itu sudah banyak ditinggalkan oleh jamaahnya. Bagaimana Masjid Al-Ma'mur kalau subuh di sini? Masya Allah. Jamaahnya keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, Masya Allah. Saya mau tanya, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Nabi? Yang sebelah sana sayang sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Kalau memang betul-betul kita cinta sama Rasulullah, maulid itu salah satu pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Tapi banyak cara-cara lain untuk mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah beliau. Salah satunya adalah hidupkan masjid kita dengan berjamaah. Kita bikin agreement pada malam hari ini. Kita bikin kesepakatan. Sukses tidaknya maulid kita pada malam hari ini, kita lihat besok pagi musuh masjid kita ini ada jamaahnya nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Insya Allah lempengan maulid jamaahnya banyak, lempengan subuh nggak ada jamaahnya. Insya Allah kayak masjid yang di Muruyung persis di sini. Salah tanda akhir zaman kata Rasulullah. Dirhamun wahidun khairun min salatihim. Nanti tanda akhir zaman, duit 1 dirham, duit 100.000 itu lebih berharga daripada salat mereka. Yang azan-azan, yang jualan-jualan, yang dagang-dagang, juga enggak tuh sama suara azan. Insyaallah itu kayak masjid saya tuh begitu. Ini tanda akhir zaman. Maka kata Rasulullah begini, pesan Rasulullah, fannaja, fannaja, fannaja. Dalam situasi yang seperti ini, man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah,
'inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, kata Rasulullah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang wafat, mati dalam keadaan syahid, 100 orang yang meninggal di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah rusaknya akhlak umat Rasulullah, di tengah umatnya Rasulullah sudah meninggalkan sunnah-sunnahnya, menjauhkan sunnah-sunnahnya, dia istiqamah menghidupkan sunnah Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala seperti 100 orang yang mati di dalam perang membela agama Allah. Luar biasa itu. Insyaallah besok kita absen, Ustaz Sarwani. Kira-kira yang sekarang hadir nih jamaah Al-Makmur, besok ada nggak subuh kira-kira ini? Di absen ya. Liatin atau satu ada nggak itu orangnya. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, fannaja, fannaja, fannaja. Mari kita cari selamat, cari selamat, cari selamat, kata Rasulullah SAW. Sampai pernah sahabat Najih menceritakan, wa'azana Rasulullah SAW mau'izatan. Pernah Rasulullah memberikan nasihat kepada kami para sahabat, sampai itu wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nasihat Rasulullah membuat hati kami bergetar, dan kami semua sahabat ketika itu tidak ada yang tidak meneteskan air mata karena terharu mendengarkan nasihat baginda Rasulullah SAW. Sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan tadi seperti mau'izah, sebagai salam perpisahan antara engkau dengan kami ya Rasulullah. Semua sahabat menangis. Maka Rasulullah menyampaikan pesan-pesannya itu, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'a wa ta'ah, kita dengarkan pemimpin-pemimpin kita. Selama pemimpin kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan, wajib kita taat. Bu,